Hai semuanya, nama saya Joko. Selamat datang kembali di channel Josu. Oke, di video kali ini saya ingin berbagi tentang materi passive voice. Apa sih passive voice itu? Passive voice itu adalah kalimat pasif ya dalam bahasa kita. Dan kalimat ini memiliki makna di. Contoh dari beberapa kalimat pasif yaitu tempe terbuat atau dibuat dari kedelai. Yang kedua, saya selalu dijemput oleh ayah setiap hari. Ketiga, baju saya selalu dicuci oleh ibu saya setiap akhir pekan. Nah, dari ketiga contoh kalimat tersebut semuanya memiliki kata kerja yang bermakna di. Ada banyak sekali passive voice dan passive voice ini tergantung dengan tenses atau penggunaan kalimat yang digunakan untuk menyatakan sesuatu. Di video kali ini saya hanya membatasi satu tenses saja yang akan kita gunakan dalam passive voice kali ini, yaitu simple present tense. Oke, saya ingatkan kembali kepada teman-teman bahwa simple present tense itu digunakan untuk menyatakan satu kebenaran umum dan yang kedua adalah kegiatan sehari-hari atau merupakan rutinitas. Itu adalah contoh dari simple present tense. Kali ini kita akan ngeblend atau coba campur ya, blend passive voice ke dalam simple present tense. Bagaimana bentuknya? Mari kita lihat ya. Oke, kita belajar secara gampang saja ya. Kali ini kita nggak akan merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif terlebih dahulu untuk belajar kalimat pasif ya. Contohnya mungkin kalian di beberapa rujukan video yang lain mengatakan bahwa saya makan roti, kemudian kalian ubah menjadi roti dimakan oleh saya. Tidak, tapi kita langsung akan belajar bagaimana membentuk sebuah kalimat dalam passive voice. Bentuk kata kerja yang digunakan dalam passive voice yaitu be plus past participle, atau kita menyebutnya dengan verb atau kata kerja bentuk ketiga atau verb 3. Nah, mungkin kalian akan bingung nih bagi pelajar-pelajar baru nih, past participle itu apa sih? Ya, past participle itu adalah kata kerja. Mungkin kalau dalam kamus kalian akan melihat di tengah-tengah itu ada urutan 1, urutan kedua dan urutan ketiga dari kata kerja. Contohnya, saya punya kata go, kemudian dia bentuk keduanya dari kata go adalah when, dan go ini memiliki bentuk ketiga yaitu gone. Nah, past participle yang digunakan kali ini adalah kata gone. Oke, secara berurut-urut dari verb 1, verb 2, dan verb 3, saya punya beberapa contoh kata yaitu do, kemudian did, done. Do, did, done. Selanjutnya yaitu ada kata see, saw, seen, eat, ate, eaten, read, 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 sleep, slept, slept, study, studied, studied, teach, taught, taught, think, thought, thought. Oke, itu adalah contoh beberapa kata kerja dari bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiga. Ingat, bentuk ketiga disebut dengan past participle. Oke, sekarang kita akan berbicara tentang bentuk be-nya. Karena kita belajar tentang passive voice yang di-blend dengan simple present tense untuk menunjukkan rutinitas atau suatu kebenaran umum, maka be ini memiliki 3 bentuk, yaitu am, is, dan are. Oke, kita mulai dari kata am terlebih dahulu. Am ini tentu akan digunakan saat kita menggunakan subjek I. Ya, I am. Contoh kalimat passive voice dengan menggunakan subjek I dan am ini adalah I am taught by Mr. Budi in English lessons. Itu contoh kalimat yang pertama. Yang kedua yaitu penggunaan kata is. Kata is ini bisa kita gunakan dengan salah satu dari ketiga subjek ini, yaitu he, she, dan it. Oke, contoh kalimatnya adalah seperti ini. Andy is a silly boy. He is always punished by her mother for that. Contoh yang kedua yaitu Rani is a smart girl. She is always praised by our teacher in our classroom at school. Oke, kita garis bawahi contoh dari kalimat pasif ini. Yang pertama yaitu bentuk be dan past participle-nya adalah is always punished. Dan yang kedua is always praised. Itu adalah bentuk past participle-nya. Bentuk be yang ketiga yaitu are. Are ini pasti digunakan oleh salah satu subjek berikut ini, yaitu we atau they
atau you. Oke, contohnya seperti apa? Contoh yang pertama yaitu my brother and I are very lucky. We are always given lots of money every time we celebrate our birthday. Contoh yang selanjutnya, my mother and my father are hard workers. They are always chosen to be the best employee of the month in their company. Oke, mari kita garis bawahi passive voice dalam dua kalimat tersebut. Yang pertama yaitu ada kata we are always given. Itu adalah rutinitas. Are given yang artinya diberi. Di kalimat yang kedua, passive voice-nya yaitu are always chosen, yaitu selalu dipilih atau terpilih. Itu merupakan passive voice. Oke, demikian materi tentang passive voice. Pasti mudah kan ya untuk belajar passive voice tahap yang pertama ini. Oke, di video-video selanjutnya saya akan berbagi tentang bentuk passive voice yang di-blend dengan tenses yang lainnya. Kemudian kalau kalian ingin tahu lebih lanjut apa itu past participle, simak terus channel ini karena nanti akan ada video-video menarik yang bisa kalian gunakan untuk belajar atau meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.